Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas saham sawit yang bagus dan menjadi incaran Kanala. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada yang komen di salah satu video yang tanya kalau saham sawit apa yang menarik dan mungkin menjadi pilihan Kanala. Dan buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dividen besar untuk tahun 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala ini. Untuk pembeliannya bisa langsung WA Kanala atau link di deskripsi video ini ya. Nah, saham sawit yang menarik itu sebenarnya banyak karena di dalam sektor perkebunan ataupun khususnya kelapa sawit ini ada banyak sekali saham-saham yang undervalue dan PBV-nya jauh di bawah 1. Contoh seperti LSIP misalnya atau SMAR, ANJT itu valuasinya di bawah 1 PBV-nya. Jadi secara valuasi banyak yang menarik. Nah, tapi kalau harus pilih satu, kira-kira apa ya yang paling menarik dan menjadi incaran Kanala? Jawabannya adalah yang ini, yaitu saham TAPG atau Triputra Agro Persada. Sayangnya saham ini lagi lumayan mahal, karena dalam 5 tahun terakhir, itu sahamnya sudah naik sekitar 200%. Jadi kenaikannya sangat signifikan ya. Waktu beberapa tahun lalu itu harga sahamnya di bawah 1.000, sekarang sudah di atas 2.000, sehingga secara valuasi dia sudah jauh lebih mahal. Walaupun memang secara profitable ataupun juga bisnisnya ini sangat menarik tentunya dari TAPG. Ini adalah wilayah kerja mereka, terdiri di Sumatera dan Kalimantan. Pusatnya, head office-nya di Jakarta, dan mereka ini salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Dan ini bisa kita lihat ya, dari segi kinerja, profit mereka itu bisa dibilang sebagai yang paling besar untuk perusahaan TBK sawit di Indonesia. Di mana pada tahun 2025 itu sales-nya mereka mencapai 11,4 triliun dan laba bersihnya mencapai 3,7 triliun rupiah. Itu net profit margin-nya 32%, termasuk salah satu yang tertinggi dan salah satu yang paling profitable juga. Dan kita bisa lihat di sini, di matrix return on equity itu mencapai 33% lebih. Jarang sekali kita menemukan perusahaan-perusahaan, bahkan di Indonesia, yang ROE-nya itu konsisten bisa di atas 30%. Nah, TAPG di sini mampu menghasilkan kinerja tersebut. Dan kalau kita lihat dari balance sheet-nya juga, itu equity-nya 11,6T dengan utang hanya sekitar 3 triliun. Jadi debt to equity ratio-nya itu bahkan di bawah 30%. Nah, ini tipikal perusahaan yang sangat ideal. Profitnya besar, lalu juga utangnya tergolong cukup kecil kalau dibandingkan ekuitas, dan profit margin-nya bagus. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Seperti apa kinerjanya di Q1 2026? Sayangnya memang ada penurunan laba bersih, di mana laba mereka di Q1 itu 767 miliar, turun dibandingkan Q1 2025 yang waktu itu mencapai 834,8 miliar. Nah, penyebabnya ini karena memang pendapatan mereka itu sedikit mengalami penurunan di Q1 2026 ini, yang diakibatkan oleh rendahnya harga CPO selama Q1 2026. Nah, kita bisa lihat ya di grafik ini, itu ada koreksi dibandingkan Q3 tahun lalu. Jadi memang ada penurunan harga dan secara produksi pun juga agak sedikit menurun. Nah, itu yang berdampak pada kinerja TAPG di Q1 2026 ini. Tapi untuk kedepannya di semester 2 diperkirakan produksi akan naik, dan kalau harga sawitnya bagus, tentu ini akan menguntungkan untuk TAPG. Secara valuasi saat ini P ratio sekitar 9,3 kali. Tergolong sebenarnya cukup wajar ya untuk perusahaan seperti TAPG yang profitability-nya bagus tadi, tapi memang idealnya kalau bisa masuk ke saham sawit itu kalau PER-nya lebih rendah, mungkin di 5 atau 6 kali tentunya. Nah, secara yield dividen pun kalau di setahun kan itu biasanya yield dividennya bisa 8-9%. Jadi ini tergolong saham dividen yang sebenarnya juga cukup menarik ya. Dan daya tarik lain dari TAPG sebenarnya mereka itu produksi CPO untuk dijual 100% ke lokal, ke pabrik-pabrik di Indonesia. Jadi dia tidak ke ranah ekspor tentunya. Nah, kapan waktu paling ideal? Kalau sekarang menurut kita valuasi masih agak mahal, sebenarnya kita berharap kalau harga sawitnya bisa koreksi nih atau turun, misalkan ke bawah 4.000 ringgit per tonnya. Tapi sepertinya itu akan sulit karena secara beberapa tahun terakhir saja itu selepas pandemi harga sawitnya selalu masih stabil ya. Jadi mungkin kita tunggu
sawitnya mungkin nggak bisa terlalu dalam turunnya, tapi paling nggak kalau TAPG mulai terkoreksi. Let's say mungkin kalau di harganya udah 1.500 ke bawah, itu akan jadi kesempatan yang menarik untuk kita mulai mempertimbangkan untuk masuk. Tapi selagi masih di atas 2.000, sepertinya kita akan tahan dulu dan masuk watchlist dulu untuk saham TAPG. Semoga menjawab. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ya.